Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim mumaddir wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin mustami'in jemaah majelis salat burdah yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita kembali diberikan satu kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, didengarkan dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui satu perkumpulan atau satu tempat. Di situ kita banyak menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam kitab Qasidah Burdah. Ini satu kenikmatan ma'asyiral hadirin. Kalau sahabat dulu langsung beliau, para sahabat dengar langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat langsung sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kita saat ini mendengar nama Nabi Muhammad, ada kenikmatan tersendiri bagi kita. Nikmat yang tentu kalau ini terus bertambah di dalam hati kita, kerinduan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didengarkan kita di dalam qasidah burdah ini, tentu kita berharap mudah-mudahan tidak hanya kita bisa mendengar atau bisa menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu tidak harus dengan ibadah yang mungkin terlalu berlebihan. Kalau dia mampu, alhamdulillah. Tapi paling tidak, sebagaimana seorang pernah bertanya kepada seorang guru, bagaimana cara biar bisa bermimpi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian guru ini ngomong sama anaknya, tidak langsung menjawab, oh kau harus banyak sholawat, kau harus banyak menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kau harus banyak beribadah. Tidak. Tapi gurunya ngomong, aku nak ngejur satu tugas sama kau, kau jalan nih. Tugas tersebut adalah di mana, kalau tidak salah ini anak santri ini atau murid ini disuruh oleh gurunya makan, tapi dengan syarat makan tadi tidak usah minum. Makan tapi tidak usah minum. Makan tidak usah minum. Jadi kalau kita galak tak, makan tidak usah minum. Akhirnya sampailah di waktu malam, pada malam hari, gurunya ngomong, besok nanti kau kasih jawaban kepada aku apa yang kau alami. Kurang seperti itu bisa. Maka si murid melakukan apa yang diperintahkan oleh gurunya, makan tapi tidak minum. Tidak minum, kita lambat dikit tidak minum, mana? Akhirnya nih murid ngomong, ini murid melakukan apa yang diperintahkan oleh gurunya, dia makan tapi tidak minum. Sampailah di waktu malam. Yang terjadi pada ini murid adalah karena dia ada keinginan yang kuat untuk minum, terbayang terus. Cuman ini perintah guru ngomong makan tapi tidak boleh minum. Dibayangkan terus, akhirnya apa yang terjadi? Di mimpinya dia mimpi minum. Di mimpinya dia mimpi minum, dijok minum, kan main legonya. Makan tidak minum, maka seret gitu ya. Akhirnya singkat cerita, si murid ini tadi datang kepada gurunya, menceritakan apa yang dia alami semalam. Gurunya, wahai muridku, apa yang kau alami semalam? Wahai guru, aku makan tapi tidak minum, sehingga menyebabkan aku keinginan aku untuk minum itu luar biasa, sampai terbawa dalam mimpi. Dalam mimpi. Nah, apa kaitannya dengan mimpi Rasulullah SAW? Dengan apa yang diperintahkan guru tersebut terhadap anaknya. Kata gurunya, itulah kita. Kalau kita selalu membayangkan Nabi Muhammad, selalu merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu tidur kita membayangkan, kita alhamdulillah sudah dikenalkan bagaimana fisiknya Rasulullah, bagaimana keindahan wajahnya Rasulullah, bagaimana, sehingga kalau kita sebelum tidur itu yang kita pikirkan, sallallahu alaihi wasallam. Yang kita pikirkan itu, maka tidak untuk kemungkinan di saat kita tidur mimpi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerinduan itu muncul dalam diri kita. Cuma yang terjadi sekarang ini, apa yang kita lakukan setiap tidur? Setiap nak tidur, nonton TV, buka HP. Itu dia kadang-kadang mimpi, kalau mimpi kejar setan tuh enak, wow,
Bangun rumah. Apa? Kerja setan. Hantu. Kenapa sebelum tidurnya yang dilihatnya adalah sesuatu yang kadang-kadang na'udzubillah min dzalik, bahkan sampai kepada maksiat. Maka ada ulama tidak harus kau kalau mampu untuk beribadah yang lebih bagus, itu dicintai oleh Nabi SAW. Namun yang paling penting bagaimana kerinduanmu terhadap Nabi. Kau bayangkan terus bagaimana Nabi Muhammad SAW ada sosok seorang yang kaget di akhirat. Nabi mengatakan wailun liman lam yarani yaumil qiyamah. Orang yang nanti di akhirat itu celaka kalau tidak bisa tengok Nabi. Siapa itu? Orang yang tidak galak salawat. Maka terpancing gitu. Oh, sebelum tidur Habib Alwi bin Ahmad Bahsin, Habib Mualim nam. Itu di antara nasihat beliau yang kita dapat dari guru kita Abdul Syukri. Paling tidak orang kalau belum ngantuk, paling tidak orang kalau belum ngantuk untuk tidurnya, maka cara yang dilakukan adalah dengan salawat. Mengapa orang ini kalau dia belum ngantuk, dia nguling, kemudian tidak ada aktivitas zikir atau salawat, maka hayalan-hayalan yang tidak baik itu akan masuk. Hayalan-hayalan yang tidak baik itu akan masuk, mancing dia. Lagi belum tidur, belum ngantuk. Maka kata beliau, paling tidak salawat yang kita baca. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya, atau paling tidak 20 kali. 20 kali, tidak banyak, itu tidak berat. Maka insyaAllah mudah-mudahan sering kita mendengar apa yang nanti disampaikan oleh Ustaz Zaki bin Hamid Al-Kab berkaitan dengan Nabi SAW. Paling tidak ada niat malam ini. Ya insyaAllah ya. Paling tidak ada niat malam ini sebelum tidur, bayangkan sedikit siapa itu Nabi Muhammad SAW. Maka insyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak haramkan mata kita untuk memandang wajah Habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Ustaz Zaki wa alihi wa sallam mashkura. Wallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وبين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا ما نوى به السلفنا الصالحون، نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من صالح النيات. Muhtaram wa muhtaram yang kita muliakan, yang kita hormati guru kita bersama Ustaz Ahmad Hadi bin Syahab wa Ustaz Syarif Al-Ghazali, Ustaz Zaki Al-Ghazali Al-Balawi wa Sahih Al-Bad wa Mujuh wa jami'al hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di pada malam hari ini kita kembali dihadirkan oleh Allah, kita ditunjuk sama Allah, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita duduk di tempat yang baik. Allah muliakan lisan kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah. Allah muliakan telinga kita didengarkan salawat kepada Rasulullah. Allah muliakan jasad kita, Allah muliakan ruh kita dengan salawat kepada Rasulullah SAW. Kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan qasidah burdah tadi, keberkahan salawat kepada Rasulullah SAW, keberkahan daripada guru-guru kita, keberkahan majlis ta'lim ini. Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah sembuhkan yang sakit di antara kita. Kita minta kepada Allah husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ba'da tulul umur, setelah umur yang panjang dalam taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khair wa lutuf wa afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan daripada pembacaan kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul sallallahu alaihi wasallam
Yang mana ma'asyar akhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih yang berkaitan dengan senjata beliau atau tunggangan daripada beliau dan barang-barang beliau. Yang mana ma'asyar akhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kebiasaan beliau itu beliau memberikan nama bahkan kepada barang-barangnya, bahkan kepada senjata, bahkan kepada tunggangannya dan barang-barang beliau yang lainnya. Ma'asyar akhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara barangnya Rasulullah SAW yaitu wa kana lahu dir'un muwahhashatun min nuhas tusamma dzatul fudul. Rasulullah SAW beliau memiliki baju perang atau baju besi, baju muwahhashatun min nuhas, yang baju perang tadi yang dilapisi dengan tembaga. Tusamma dzatul fudul, yang beliau namakan dengan dzatul fudul. Namakan dzatul fudul tadi karena melebihi daripada panjang atau standar daripada ukuran baju perang pada umumnya. Ma'asyarul akhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah diantara baju perang beliau yang beliau gadaikan kepada seorang Yahudi yang di kota Madinah di akhir-akhir umur beliau. Beliau gadaikan untuk memberikan nafkah kepada keluarga beliau. Akan diriwayatkan ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, ini baju perang ini masih tergadaikan sama orang Yahudi tadi, dan akhirnya ditebus oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhah. Ma'asyarul akhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa kana lahu harbatun tusamma nab'a. Rasulullah SAW beliau juga mempunyai harbah, yaitu tombak, tombak yusamma an-nab'a, yang dinamakan dengan nama an-nab'a. Nab'a ini dari bahasa Arab diambil mungkin daripada makna naba'ayan ba'u, yang artinya memancarkan. Ketika tombak tadi dengan harapan ketika mengenai daripada musuh akan memancarkan daripada darahnya. Wa kana lahu harbatun tusamma an-nab'a, yang memancarkan. Wa kana lahu mijan yusamma adzafan. Rasulullah SAW beliau memiliki al-mijan. Mijan ini air turus, yaitu tameng, tameng. Tameng tusamma sumya bihi li anna sahibu yastir bih. Memiliki tameng tusamma adzafan, yang beliau namakan dengan adzafan. Ma'asyarul akhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana lahu farasun ashqar. Rasulullah SAW beliau juga memiliki farasun ashqar, yaitu kuda yang ashqar ini yang berwarna kuning keemasan atau warna pirang, warna pirang atau warna pirang ini yusamma al-murtajis, yang beliau namakan dengan al-murtajis. Yang mana ma'asyarul akhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinamakan al-murtajis ini karena gercep daripada kudonya gercep, dan juga ma'khudhu minar rajas wa darab minasyair, yang spontan, langsung ketika digerakkan langsung sikap langsung menggerakkan daripada kuda tersebut. Wa sumya bihi li husni sahiri. Begitu juga diantaranya dinamakan dengan murtajis karena suaranya yang bagus, suaranya yang bagus di antara suara kuda yang lainnya. Ma'asyarul akhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana lahu farasun adham yusamma as-sakab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki kuda adham yang berwarna hitam pekat, yusamma as-sakab, yang beliau namakan dengan as-sakab tadi. Wa bi bil muhsumya bihi li'annahu katsirul jari. As-sakab ini merupakan kuda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak berlarinya, dinamakan as-sakab, yang mendatangi, as-sakab ini sakab yang langsung mendatangi, yang menutupi. Maksudnya dia kuda ini banyak berlarinya, banyak geraknya. Sama as-sakab li'annahu katsirul jari. Ma'asyarul akhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa hadza awwalu farasin malakahu. Bahkan diriwayatkan kuda beliau yang bernama as-sakab ini berwarna hitam ini merupakan kuda beliau yang pertama. Di pertama kali kuda Rasulullah SAW adalah kuda yang berwarna hitam, yang beliau berikan nama dengan as-sakab. Wa awwalu farasin waza alaih. Ada riwayat lain mengatakan bahwa kuda yang pertama kali beliau gunakan berperang adalah kuda berwarna hitam ini yang beliau namakan dengan as-sakab tadi.
Ma'asyarul ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana lahu baghlah. Wa kana lahu baghlah syahba tusamma duldul. Diulangi lagi duldul. Rasulullah SAW beliau memiliki keledai, syahba tusamma duldul. Jadi kuda beliau yang yang ada yang putih, yang ada hitamnya juga, tapi putihnya lebih banyak. Tusamma duldul, yang beliau beri namakan dengan duldul. Yang mana ma'asyarul ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang duldul ini merupakan keledai yang Rasulullah SAW beliau mendapatkan hadiah dari Raja Muqawqis. Wa'asyad ba'dahu sallallahu alaihi wasallam hatta kabura wa saqalat asnana. Maka ini duldul ini umurnya panjang, sebagaimana pernah kita jelaskan juga pertemuan kemarin, bahwa duldul ini berumur panjang. Jadi umur panjang, jadi matinya itu bukan karena sakit, bukan karena apa, karena memang sudah tua. Diberikan panjang umurnya sampai habis rontok kalau giginya. Yang mana ma'asyarul ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diriwayatkan duldul ini sampai ke zaman Sayyidina Ali. Panjang jadi umurnya, sampai zaman Sayyidina Ali menjadi khalifah. Kira-kira 30 tahunan, hampir 30 tahunan dia hidup setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Ma'asyarul ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara khususiyah duldul ini merupakan keledai yang ketika Rasulullah SAW beliau tunggangi di dalam peperangan Hunain. Dalam peperangan Hunain yang pernah kita bahas juga, bahwa dalam peperangan Hunain tersebut 12.000 pasukan kaum muslimin pengen menyerbu daripada daripada kelompok kaum Hunain tadi. Kelompok musuh yang jumlah musuh lebih sedikit. Rata-rata perang itu jumlah kaum muslimin ini kalah jumlah terus. Tapi dalam perangan ini jumlah kaum muslimin banyak. Dan saking banyaknya, bahkan jumlah terbanyak pada saat itu diriwayatkan 12.000. Sampai ada yang takjub di antara kaum muslimin, insya Allah tak bakal kalah kita sekarang ini. Kenapa? Karena jumlah kita banyak. Mengatakan dengan hal tersebut, maka gara-gara ucapan tadi Rasulullah SAW kurang senang dengan ucapan tersebut. Kita ini menang bukan karena jumlah, kita ini menang ini karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, maka dalam perangan tersebut Allah Subhanahu wa taala menegur daripada kaum muslimin pada saat itu ketika melewati lembah Hunain tadi. Ada lembah di situ, yang di samping kanan dan kirinya itu ada bukit. Tak tahunya di situ ada ribuan daripada musuh yang mereka singitan. Mereka bersembunyi dan ketahuan. Jadi ketika kaum muslimin melewati lembah tersebut, ketika sudah sampai jangkauan musuh tadi, langsung musuh itu menyergap secara serempak. Menyergap secara serempak dengan satu serangan yang serempak tadi, sehingga membuat kaget pasukan kaum muslimin yang tidak siap pada saat itu. Yang tidak siap pada saat itu, sehingga banyak yang kabur pada saat itu. Kaget, banyak yang kabur. Dalam hal tersebut diriwayatkan 12.000 tadi yang tersisa di 12.000 cuma 100 wong yang tak kabur. Lagi 12.000 yang tak kabur itu 100, itu berapa berarti? 11.900 lagi. Kalau saking mencekemnya pada saat itu, langsung dihujani dengan panah, dihujani dengan tombak, dilempari dengan batu, dengan segala macam, diserang dengan serangan yang mendadak. Maka pada saat itu yang tak kabur cuma 100. Yang 100 yaitu mereka-mereka yang bersama Rasulullah SAW. Di sini menunjukkan Rasulullah paling berani dan yang paling dekat ke arah musuh Rasulullah SAW. Ambil beliau beliau ini sedang naik di atas keledai duldul ini. Jadi duldul ini ya dalam peperangan Hunain tersebut, yang mana Rasulullah SAW dalam peperangan tadi beliau tak lari, menunjukkan keberanian beliau. Di saat banyak sahabat yang lari terkejut pada saat itu, sambil beliau meneriakkan dengan suara beliau, ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku seorang nabi, aku tak berdusta atas kenabianku. Aku adalah putranya Abdul Muttalib. Menunjukkan keberanian beliau dengan peperangan tersebut. Nah, gempuran daripada gempuran musuh tadi. Maka pada saat itu Sayyidina Abbas paman Nabi ada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ini memerintahkan Sayyidina Abbas untuk nyegitkan lagi yang balik-balik itu.
yang sempat kabur itu, untuk diteriakkan. Karena Sayyidina Abbas ini terkenal badannya besar dan suaranya keras, suaranya keras, maka diteriakkan, dipanggil semua Sayyidina Abbas, dipanggil kalau, maka ketika mendengar daripada seruan Sayyidina Abbas, maka seakan-akan mereka tersadar, ya Allah, kami ini bersama Rasulullah SAW. Di saking dahsyat serangan musuh sampai lupa keadaan tersebut. Akhirnya mereka tersadar dan mereka pun langsung kembali merapat ke barisan Rasulullah SAW. Sampai-sampai mereka itu ketika sadar tadi langsung berbalik arah lagi, datang lagi, sampai kalau seandainya kudonya atau untonya tak galak belok, tinggal melepaskannya jalan dewe. Saking berasa itu langsung mendengarkan, seakan-akan mendengarkan daripada seru atau teriakan induk hewan yang memanggil anak-anaknya yang kecil, langsung datang merapat gitu. Maka pada saat itu langsung diperangi sama kaum muslimin, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin dan dimenangkan dalam peperangan tersebut untuk kaum muslimin. Pada saat itu maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, al-an hamiyal watis, kata Rasulullah. Pada sekarang ini baru sudah bejana itu sudah mulai mendidih istilahnya. Kalau tadi itu masih belum siap, sekarang sudah mendidih, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Makanya dalam peperangan tadi Allah Subhanahu wa taala negur dalam Al-Qur'an, wa yawma hunain id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an. Dan di dalam peperangan Hunain, kalian merasa takjub, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak jumlah kalian. Falam tughni ankum syai'an. Tak katik gunung, kata Allah Subhanahu wa taala. Jumlah yang banyak tidak katik gunung. Wadaqat alaikum al-ardu marhabat mawallaitum mudbirin. Menjadi sempit bagi kalian itu bumi ini, dan kalian banyak yang lari berpaling, mundur ke belakang. Itu merupakan perbuatan yang tidak bagus dalam peperangan, dosa besar. Firar min az-zahaf, seorang yang lari daripada peperangan itu hukumnya dosa besar, bukan pun berdosa, kecuali kalau larinya itu, mundurnya itu untuk ngatur strategi, untuk untuk menyerang dari mana kan. Tapi kalau seandainya mundur untuk kabur, itu selangkah dosa besar. Masyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik lagi pada saat itu keistimewaan dul inilah dalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lahu naqatun tusamma aqswa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki unta yang bernama al-qaswa. Mana unta qaswa ini, annaha kanat la tusbaq faqila al-qaswa li'anna balagat min as-sabi aqsa. Ini yang terkenal yang pernah kita jelaskan juga pada minggu kemarin, unta beliau yang menang lomba terus, yang menang lomba terus akhirnya kena ain, akhirnya kena ain. Yang ketika suatu daripada urusan dunia jangan kita menganggap masa-masa akan maka Rasulullah beliau mengatakan sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah dunia itu diangkat kecuali dijatuhkan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada sesuatu daripada dunia, jangan kita merasa hebatnya, bagusnya, takjubnya. Hendaklah kita mensolawatinya. Dan jangan sampai kita takjub. Kenapa? Karena sebagaimana untuk Rasulullah SAW tadi, banyak sahabat, padahal yang takjub ini sahabat Rasulullah, sahabat Rasulullah mungkin beliau tu, tapi sahabat banyak yang takjub, ini untuk ini hebatnya, tak pernah kalah sama sekali. Tahu-tahu dikalahkan sama wong Badui pun. Jadi wong yang dahulunya, yang unta-unta yang kenceng, yang terkenal dengan larinya, kalah kalau sama Qaswa ini. Tahu-tahu ada wong Badui yang tak terkenal dengan hebat untanya tadi, menunggangi, sambil nunggangi unta itu pula menang. Sambil nunggangi unta itu pula menang. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW beliau negur tadi, jangan diangkat. Ma'asyar akhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa al-Qaswa ini diriwayatkan beliau membelinya daripada Sayyidina Abu Bakar, bisa mi'ah dirham. Rasulullah SAW beliau tak mau tinjuk, tapi sama Rasulullah SAW beliau akhirnya membeli daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wa asyad ba'dahu sallallahu alaihi wasallam wa matat fi khilafati Abi Bakar. Dan untuk Qaswa ini umurnya panjang, umurnya panjang juga, dan meninggalnya setelah Rasulullah SAW. Ini meninggalnya di zaman Sayyidina Abu Bakar untuk Rasulullah SAW. Dan di antara khususiyah untuk Qaswa ini, wa kana 'alal Qaswa yaumal Hudaybiyah wa yaumal Fath. Di dalam perjanjian Hudaybiyah dan juga dalam Fathul Makkah, penaklukan kota Makkah, Rasulullah SAW naik
menaiki daripada unta Qaswa ini. Jadi masyaallah ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang-orang soleh terdahulu, ulama-ulama dahulu, mereka saking perhatiannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah SAW, tidak terlewatkan. Jadi unta ini keadaannya sekian, ini khususianya, keledai ini sekian, khususianya ini, barang-barang ini di sini. Jadi tercatatkan semua oleh para ulama pada zaman dahulu. Ada riwayatnya kan. Ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana lahu himar yusamma Ya'fur. Rasulullah SAW beliau memiliki himar, keledai yusamma Ya'fur, yang beliau namakan Ya'fur. Ini juga sudah pernah disinggung juga, himar yang bernama Ya'fur tadi. Kenapa dinamakan Ya'fur? Ya'fur ini diambil daripada kata kelinci. Kalau kenapa himarnya ini gesit? Yang biasanya yang namanya himar ini lagi lambat, keledai itu tak lagi ngebut. Nah, lagi ngebut pakai kudung. Tapi di antara keistimewaan himar ini dia macam ngebut dari ini, dan gesit pula diambil daripada kata kijang atau kelinci atau kijang. Ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa kana lahu bisad yusamma al-kaz. Rasulullah SAW juga memiliki tikar yang beliau namakan dengan al-kaz. Wa kana lahu anzah tusamma an-namir. Beliau juga memiliki tongkat, tongkat al-anzah. Tongkat ini yang ujungnya tajam, tusamma an-namir, yang beliau namakan dengan namir. Namir ini artinya singo, artinya macan. Wa kana lahu raqwah tusamma as-sadir. Juga Rasulullah SAW memiliki ar-raqwah. Raqwah ad-dalbu saghir. Beliau memiliki daripada atau ember kecil. Raqwah tusamma as-sadir. Wa kana lahu mir'ah tusamma mudillah. Juga Rasulullah SAW beliau memiliki mir'ah, cermin, yang beliau namakan dengan mudillah. Ina as-sadir min jirin yushrabu fihi al-ma, sama as-sadir. Kemudian juga wa kana lahu miqlad yusamma al-jami'. Rasulullah SAW juga memiliki gunting, miqlad, yusamma al-jami', yang beliau namakan dengan al-jami'. Jami' itu yang mengumpulkan. Karena gunting itu ketika digunting kan bertemu, mengumpul. Jadi ada bukan cuma asal nama, jadi ada nama yang ada makna juga, ada kaitan juga. Wa kana lahu qadib syauhad yusamma al-mamsyub. Rasulullah SAW memiliki tongkat kayu, yusamma al-mamsyub, yang beliau namakan dengan al-mamsyub. Wa kana lahu sallallahu alaihi wasallam ar-rab'ah yaj'alu fiha al-mir'ah wa mushta wa midradaini was-siwak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki ar-rab'ah. Ar-rab'ah di sini yaitu kantong, kantong atau tas lah istilahnya. Jilu yaj'alu fiha al-attar at-tayyib. Wa hadha ahda lahu al-Muqawqis sahibul Iskandariyah Ma'amari al-Qibtiyah fi jumlati ahdah. Rasulullah SAW beliau memiliki tas dari kulit, tas dari kulit yang ar-rab'ah yuj'al fiha al-mir'ah wal musyid wal mikradaini wasiwa. Yang beliau di dalam tas tadi yang selalu beliau bawa kacau, sisir, gunting dan siwak. Di dalam tas tadi Rasulullah SAW tidak lepas dengan dengan kacau dan sisir, wal mikradain, dan gunting, wasiwak. Jadi mau 4 ini sunnah juga. Taruh dalam wadah kecil kita, niat ittiba'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan sisir beliau ini terbuat dari gading. Tapi gading di sini kata para ulama bukan gading gajah, tapi terbuat dari tulang, bukan gading, tulang sulafal bahriyah, penyu laut, terbuat dari tulang penyu, daripada sisir beliau, tulang penyu, kan pulau-pulau penyu yang ada di laut. Karena wa alaihi yu'ma'annahu kana li Fatimah siwar min hajj. Sama juga diriwayatkan Sayyidah Fatimah juga memiliki kalung terbuat dari tulang penyu tadi, bukan gading. Karena haji ini bisa diartikan juga dengan gading, atau gading gajah. Tapi kata para ulama yang dibantah, bukan gading gajah. Kalau gading gajah ya hukumnya najis. Gading gajah, kalau gading gajah itu apalagi kalau seandainya basah ya bisa najis kan, dan tidak bisa dibawa sholat. Ataupun untuk sulafah ini ada khilaf juga sebenarnya ulama. Ada mengatakan bahwa sulafah ini atau penyu ini ada mengatakan haram,
ada yang mengatakan halal juga. Ada mengatakan, dan jadi ada khilaf di antara ulama. Termasuk Imam Syafi'i juga khilaf di dalamnya. Termasuk Imam Syafi'i juga ada khilaf, ada yang mengatakan sulahfa ini termasuk daripada hewan hewan laut. Kalau kebanyakannya di laut penyu ini. Dia ke darat itu cuma bertempat bertelur baik. Lain dengan kura-kura, memang dia itu daratnya. Bukan ada mengkategorikan bahwa penyu ini merupakan hewan laut yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan, halalakum saydul bahari. Kami halalkan untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, buruan lautan, buruan laut. Dan masuk dalam hadis Rasulullah SAW, at-tahuru ma'u wal hilu maitatun. Yang laut itu, ketika Rasulullah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, cak mana hukumnya banyu laut? Tahur ma'u, kata Rasulullah. Banyu laut itu suci, mensucikan, al-hilu maitatun, dan halal bangkainya. Ini termasuk daripada ulama ini mengkategorikan bahwa penyu laut ini termasuk daripada bangkainya halal. Termasuk bagian dari hewan laut yang Allah isyaratkan dalam saydul bahri tadi, daripada buruan laut. Jadi diriwayatkan bahwa sisirnya Rasulullah SAW terbuat daripada tulang daripada penyu tersebut. Ma'asyiral akhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana sallallahu alaihi wasallam wa kana lahu sallallahu alaihi wasallam farasun yuqalu lahu al-lahif. Rasulullah SAW beliau memiliki kuda yang beliau berikan al-lahif. Al-lahif di sini sumya bihi lituli dan nabi, dinamakan dengan lahif sini karena buntutnya panjang. Buntut atau ekor kuda ini panjang sampai diriwayatkan hampir menyentuh tanah, saking panjangnya. Dinamakan dengan al-lahif. Wa farasun yuqalu lahu ad-dharib. Rasulullah SAW juga memiliki kuda yang beliau namakan dengan ad-dharib. Ad-dharib ini artinya ajabarun shaghir, gunung kecil. Kenapa dinamakan gunung kecil? Sumiyal faras bi likibari usuni, karena besar badan kudanya tadi dan gemuknya. Besar berisi, kuat pula, gempal gunung tadi. Wa farasun yuqalu ad-dharib, maka Rasulullah memberikan dengan nama dharif. Dharif ini merupakan nama gunung kecil, bukit. Wa farasun yuqalu lahu al-lizaz atau al-lazaz, al-lizaz yang menempel, minal lasad, dari mana menempel. Wa kana lahu sallallahu alaihi wasallam qas'atun yuqalu laha al-gharra yahmiluha arba' rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau punya qas'ah. Qas'ah ini wadah makanan, atau apa namanya makanan sekarang ini, kalau istilah sekarang ini termos, istilahnya wadah makanan. Yuqalu laha al-gharra, yang beliau berikan nama dengan al-gharra, yahmiluha arba' rijal, yang besar wadah tadi, yang membawanya butuh 4 orang bawanya. Jadi sekarang yang beliau terkadang menaruh makanan di situ dan dibagikan untuk para sahabatnya. Ma'asyiral akhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW beliau beliau memiliki hamba sahaya yang beliau namakan dengan al-khadrah. Khadrah ini artinya yang hijau. Ma'asyiral akhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-khulasu. Di intinya bahwa Rasulullah SAW beliau memberikan nama untuk hewannya, untuk senjatanya, untuk barang-barangnya. Maka pelajaran yang kita ambil di sini, yang pertama kita lebih mengenal tentang kepribadian Rasulullah SAW, dan hendaklah kita barang kita juga nama juga tidak apa-apa. Kendaraan kita, juga nama misalkan motor, juga nama si cepat misalkan, atau yang lainnya, barang kita. Ma'asyiral akhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah mendapatkan ilmu yang barakah, yang bermanfaat, yang membuat kita tambah cinta, memberikan ta'alluq pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah husnul khatimah ba'da turul umur fi khair wa afiyah. Amin amin ya rabbil alamin. Hakadha minni wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santum sallallahu ilaikum. Bismillah. Ahsantum wa assalamualaikum. Jazakumullah khairan jaza atas apa yang telah kita dengarkan nasihat dengan apa yang ada pada Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan barang-barang yang dinamai oleh Nabi SAW, yang menjadi catatan jam sikap untuk malam ini yang mungkin sering ada pada kita.
bawa tas. Sekarang ini kan zaman bawa tas ya. Paling tidak satu orang tuh kadang-kadang bawa tas. Tahu dia isinya kadang-kadang cuma sekedar ya bawa gaya. Sekarang ini jadikan gaya, gitu kan? Ternyata itu pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata isi yang ada di tas Nabi itu kaca, gunting, sisir, apalagi siwak. Nah, cuman kalau yang ada di kita sekarang ini isinya HP, rokok, apa lagi? Nota, minyak wangi, macam-macam. Nah itu ternyata Nabi SAW melakukan hal tersebut. Termasuk sisir. Sisir itu wong bingen, wong dulu. Ada orang-orang tua gitu tuh selalu ngantong sisir. Kalau sekarang nyebutnya bojang asoy. Nah, padahal ya orang macam-macam sekarang. Padahal itu sunnah Nabi. Itu lihat orang-orang dulu tuh pasti ada, paling tidak di kantong belakangnya atau di bajunya mereka taruh sisir. Tujuannya apa? Ittiba' lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita boleh mengambil hikmah yang ada pada malam hari ini, apa yang kita miliki paling tidak disambungkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tas tadi, jangan ada sesuatu yang tidak bagus dalamnya. Oh, bawa rokok untuk sunnah Nabi, bawa tas, jangan. Paling tidak ada sesuatu yang memang menjadi bagian ini, siwak jangan tinggal. Oh, kadang-kadang ada bagian orang ini malu nak dikantongi. Udah taruh dalam tas siwak tadi. Pada saat sholat, buka, ambil siwak itu. Kemudian sisir tadi, kalau cak rambut cana tak perlu sisir lagi. Atau yang lain sebagainya. Nah, intinya ambil apa yang sudah kita dengar ini untuk kita praktekkan. Dan ternyata ada di bagian itu. Antum nak namai, fadhol, silakan. Apa tas tadi? Kalau nak dijadikan tas, kalimat dulu tak pas. Jadi cari yang pas maknanya, cari yang pas. Apa misalnya kalau tas itu biar kenyingaan isinya duit, apa misalnya? Nama rumah itu mudah-mudahan bermanfaat ya, insyaallah. Diambil bagian dari setiap apa yang kita dengar ini untuk kita bisa ada hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian sekali lagi sebagaimana tadi di awal yang kita sampaikan, coba kita belajar setiap nak tidur paling tidak membayangkan bagaimana sosok Nabi Muhammad SAW. Ingatlah, kalau antum istiqamah di majelis burda ini salah satunya terus mendengarkan sejarah Nabi SAW. Bagaimana kita juga pernah dengar dari Habib Zaki, guru beliau Habib Umar pernah ngomong, siapa yang selesai membaca ini kitab, di antaranya tidak sedikit dari mereka yang berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka selesai baca kitab ini, itu insyaAllah mudah-mudahan dapat bagian bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertemuan yang akan datang insyaAllah itu akan membahas tentang sifat atau cara Nabi di dalam makan, kemudian minum, dan cara Nabi bagaimana tidur. Makan, minum, dan tidurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini cukup panjang juga, mungkin ada sekitar 6 pasal ya. Lebih sitatul usul, ada 6 pasal. Nah, insyaAllah minggu depan paling tidak kita mendengar ini cara makan Nabi, cara minum Nabi, dan bagaimana cara Nabi tidur. InsyaAllah Allah panjangkan umur kita insyaAllah. Allah berkahi waktu kita, dan Allah selalu tanamkan di dalam hati kita setiap kita melakukan satu amal soleh untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair kepada sahibul bait akhina Pemuju di malam ini ke rumah burda ya. Insyaallah mudah-mudahan dia dan keluarga selalu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, mengabulkan segala hajat-hajat beliau, dimudahkan segala urusan beliau, jadikan beliau, istri beliau, anak-anak beliau orang-orang yang istiqamah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dari bala musibah penyakit, dari hal-hal yang tidak disenangi. Begitu juga semua kita yang hadir insyaallah mendapatkan doa yang sama qabul insyaallah ya rabbal alamin. Akademini wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.